senang sekali saya Desmira Sahnas bisa kembali menyapa kamu di OBS, obrolan bersama Sita Nala. Di episode 14 ini kita sudah kedatangan narasumber yaitu Dr. Lutfi, spesialis bedah. Kita akan sedikit membahas prosedur operasi umum. Langsung saja kita sapa dokternya. Halo dokter, Halo Mbak, apa kabar? alhamdulillah baik, Sehat ya dok? sehat alhamdulillah. Boleh dok memperkenalkan diri dulu untuk sahabat OBS yang ada di rumah. Oke baik. Halo sahabat OBS, perkenalkan saya Dr. Lutfi Winarto, spesialis bedah. Saya bertugas di KSM Bedah RSUP Dr. Sita Nala Tangerang. Ya, Berbicara masalah bedah nih ya dok ya. Bedah itu ada dua ya dok, bedah umum dan bedah digestif. Nah perbedaannya itu apa sih dok, bedah umum dengan bedah digestif? bedah digestif itu adalah konsultan dari bedah umum. Jadi semua bedah digestif ini akan melalui fase bedah umum terlebih dahulu gitu. Nah yang ditangani oleh bedah umum superficial atau istilahnya yang lebih ringannya lah dari kasus-kasus bedah umum bedah digestif yang beratnya gitu. Oh jadi kayak seperti misalkan kalau bedah umum tuh kan operasi kecil gitu ya dok ya. Kalau digestif operasi besar. Apa sih perbedaan antara operasi kecil dengan operasi besar gitu dok? Sebenarnya nggak besar dan kecil, khususnya itu yang di digestifnya itu ada beberapa tindakan yang sangat rumit dan butuh special skills dan knowledge pengetahuan dari sang operator yang pada kali ini pada bedah digestif itu diperlukan gitu. Yang lebih spesifik misalnya operasi yang rumit itu kayak misalnya pengangkatan kelenjar pankreas atau pengangkatan hati misalnya atau transplantasi hati itu bedah digestif gitu. Oh, lebih ke organ-organ yang di Iya, dalam lebih tubuh ya dok spesifik ya, dan lebih khusus spesifik. gitu. Terus nih kan ada nih dok cerita pasien dok dia besok mau operasi gitu seminggu lagi lah dok. Tapi stres dan kecemasannya itu udah 2 minggu dari sebelumnya tuh dok. Oh iya, Biasanya dia tuh takut bukan karena takut operasinya dok, tapi takut karena dibiusnya dok. oh Ada nggak sih gitu. tips dari dokter itu supaya nggak takut gitu untuk dibius gitu dok? Iya baik. Kalau gitu biasanya sih yang saya sering dengar, yang saya sering terima keluhan seperti itu di poli, itu karena misinformasi gitu. Jadi mereka overthinking lah istilahnya. Iya bener dok. Ya paling kita menyarankan kepada si penderita atau si pasien untuk kontrol ke poli bedah kami gitu terlebih dahulu. Nanti kami jelaskan secara detail dari diagnosis, terus dasar diagnosis kami, terus rencana penata laksana seperti apa gitu, kalau operasi seperti apa, kalau dikasih obat seperti apa gitu, sampai ke jenis pembiusannya. Nah, jenis pembiusannya nanti kami jelaskan superficial sih, tapi sebagian besar itu bisa lah diterima sama si pasiennya. Nanti kalau misalnya si pasien masih gundah juga, nanti biasanya kami konsulkan sekalian dengan toleransi operasi ke dokter spesialis anestesinya begitu. Terus yang kedua ya karena kita sama-sama ikhtiar ya, jadi kita harus tetap tawakal lah sama Allah, berdoa lah sama Allah biar lebih tenang hatinya Iya gitu. berdoa dulu ya dok Iya ya. betul. Karena setahu aku kan dibius itu aku namanya orang awam ya dok Yes, ya kan nggak ngerti. Ada tuh yang namanya dibius total sama aku bilangnya dibius yang setengah gitu dok. betul. Apa sih itu perbedaannya dok? Maksudnya secara medisnya gitu dok? Iya baik, kalau ada bis lokal dulu pertama, bis lokal kayak sunatan gitu kan, terus di bis lokal atau misalnya bis regional. Regional itu yang bis tengah atau bis salah satu dari ekstremitas. Misalnya operasi di tangan, di biusnya di lengan, itu regional. Atau mau operasi sesar, operasi di perut, biusnya di setengah badannya gitu kan, itu regional namanya. Kalau istilah itunya spinal orang bilang. Kalau bius umum atau general anestesi atau bius total itu memang seluruh tubuhnya tuh terbius dan dia hilang kesadaran. Kalau spinal tuh nggak hilang kesadaran gitu. Nah ini jauh lebih rumit lah untuk toleransi operasinya untuk yang bius total ini Itu gitu. biasanya dialaminya oleh operasi-operasi besar gitu ya dok ya? Iya Bius pada total. umumnya bius total operasi besar atau operasi yang khusus tapi yang di atas dada misalnya atau kepala gitu. Kan nggak bisa diregionalkan kalau kayak gitu. Terus biasanya nih dok, aku suka lihat kalau orang mau operasi gitu, kata dokternya disarankan untuk berpuasa. Iya. Itu benar dok? Oh sangat benar Iya, sekali. kenapa itu dok harus berpuasa Iya, dok?
Jadi, pada sesaat sebelum pembiusan tuh ada, masuk obat dan sebagainya, Mhm. itu bisa merangsang muntah, gitu. Nah, kalau pada sesaat sebelum pembiusan nih, terutama bius total ya, itu kan jalan nafasnya tuh masih belum, terkendali dengan baik, belum dipasang selang napas. Nah, dikhawatirkan pada saat kita induksi, pasiennya tuh mengalami muntah karena lambungnya terisi makanan, karena tidak puasa, gitu. Jadi, tujuan kita mempuasakan pasien itu biar lambungnya kosong dulu. Kosong biar, mencegah terjadinya muntah. Muntah, Iya. mual itu ya, Dok, Kalau ya? muntah yang dikhawatirkan tuh dia masuk ke saluran napas, nanti bisa menyumbat saluran napas, bisa berakibat fatal. Nah, itu yang kita, hindarkan, gitu. Biasanya di dokter di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sitanala Tangerang ini, Mhm. biasanya operasi itu menemukan kasus-kasus seperti apa sih, Dok? Variasi, Mhm. dari yang di poli yang simpel sampai yang berat itu ada. Terutama di IGD yang suka dapat kejutan operasi yang besar-besar tuh di IGD. Apa tuh biasanya operasi apa, Dok, kalau dari Ya, kalau kami bedah umum sebenarnya operasi buka perut ya. Kapten? Misalnya ada operasi bocor di lambung Mhm. atau usus buntu yang pecah gitu. Itu operasi buka perut itu atau sumbatan usus. Itu operasinya buka perut. Itu yang operasi besar lah. Terus sih, Dok, teknologi apa aja sih yang digunakan di RSUP Dr. Sitanala ini untuk operasi besar maupun operasi kecil, Dok? Oke, baik. Kalau teknologi yang akhirnya tuh minimal invasif dengan laparoskopi atau endoskopi ya. Endoskop. Jadi kalau misalnya laparoskopi itu bedah digestif biasanya bedah umum juga lakukan, tapi yang paling sering tuh bedah digestif, itu dengan pengangkatan kandung empedu atau misalnya pengangkatan usus buntu dengan metode laparoskopi. Jadi laparoskopi itu minimal invasif, terus sayatannya jauh lebih sedikit, ya. Jahitannya itu lebih sedikit? Sayatan sekalipun Jahitan, jahitannya nanti akan jahitan. lebih dikit ya. Mhm. Karena kita hanya memasukkan ke rongga perut ini hanya memasukkan kamera dibantu dengan, apa istilahnya, eee tangan lah, pemanjangan tangan, berupa Maryland atau apa ya, kayak buat, gunting tapi dia panjang ada lengannya. Kalau ada peraganya mungkin bisa diperagakan sini ya, gitu. Ya itu sangat membantu sih ya, Dok, Iya, untuk kaum hawa ya kan kalau ada bekas operasi biasanya kan ada bekas betul, luka ya kan, mhm, itu sangat mengganggu sebenarnya, Dok, iya, ya untuk heeh, kecantikan perempuan gitu, Dok. iya betul. Terus biasanya habis operasi itu ada perawatan-perawatan khusus nggak sih, Dok? Untuk menetralisir bekas lukanya gitu? Ada, tergantung jenis lukanya, infeksi Mhm. atau steril atau bersih gitu. Kalau misalnya dia bersih ya kita tutup lukanya serapat mungkin gitu. Kalau misalnya dia lukanya kotor, kita jahitnya rapat tapi jarang-jarang. Terus nanti di kedepannya terus diawasin, terutama kalau misalnya dia ada berbakat keloid, gitu. Terus biasanya, Dok, sebelum, operasi itu biasanya SOP apa aja sih yang dilakukan dokter bersama tim di Rumah Sakit Sitanala Tangerang ini? Oh ya baik, kalau yang dari poli, kita pertama akan ngecek keseluruhan, darah rutin, ronsen toraks gitu ya, ronsen dada maksudnya kalau bahasa awamnya. Terus, kita kalau ada hasilnya, entar kita konsultkan ke dokter penyakit dalam, kalau Mhm. misalnya dia umurnya di atas 35 tahun. Kalau di bawah atau anak-anak, kita konsulnya ke pediatrik atau dokter anak ya, untuk toleransi, jantung paru dan sebagainya gitu. Kalau misalnya dibutuhkan lebih advance lagi, jantung khusus, ya berarti kita konsul lagi ke spesialis jantung. Kalau misalnya butuh khusus lagi ke paru-paru, kita konsul lagi ke spesialis paru, gitu. Nah, setelah penyakit dalam lewat, baru kita ke dokter biusnya nih, Mmm. untuk toleransi terhadap obat-obat, anestesi, gitu. Nanti diperiksa dan dianamnesa, diwawancara dengan dokter biusnya langsung untuk persiapan pembiusannya itu di kemudian hari, gitu. Nah, pertama itu kalau misalnya itu udah ada selesai setuju pembiusan, baru kita masuk ke penjadwalan, gitu. Nanti pas masuk penjadwalan, sudah dapat tanggal, nanti pasien dirawat inapkan gitu, di bangsal. Iya. Dipersiapkan dari bangsal semua-semuanya, pasang infus dan sebagainya. Nanti pagi-paginya baru dipanggil ke kamar operasi, gitu. Nanti di kamar operasi juga dicek berkala, bertingkat, berjenjang dan berlapis-lapis lah gitu. Dari datang dicek Mhm. namanya, terus rencana tindakannya, dokternya siapa gitu, biar nggak ada kesalahan, salah pasien, salah dokter dan sebagainya, nauzubillah min dzalik ya kalau terjadi di sini ya, gitu. Terus
Pas lagi mau masuk ke kamar operasinya benar, itu dicek lagi, sign in namanya. Jadi ditanya lagi namanya siapa, terus rencana operasinya apa, dokternya siapa, gitu, ke pasiennya. Bener-bener sangat detail ya dok Detail. ya, nggak asal-asalan ya dok Betul, ya. nanti pas sampai di kamar operasinya lagi ada lagi, time out dan sebagainya, kalau dijabarin lumayan panjang gitu ya. Nah di time out itu ada, si dokter operator itu menjelaskan, dari nama pasien, diagnosis, sama rencana operasinya gitu. Terus nanti kita dimulai bersama-sama dengan berdoa, gitu. Terus nih dok, aku kan pernah ya masuk ke dalam ruang operasi. Yes. Nah di ruang operasi itu dingin banget Oh dok. iya betul. Emang itu memang harus seperti itu, ruang Iya, operasi itu memang harus dingin. Itu betul. kenapa tuh dok? Fungsinya untuk apa? Pertama kalau dari sudut Heeh. pandang operator ya, kalau Mhm. misalnya kita operasi pakai jas steril, tebel kainnya, itu panas sekali. Jadi, si operator itu cenderung keringetan gitu. Nah itu buat mencegah kita operator nih keringetan, si dokter badannya keringetan, kalau keringetan kan amit-amit dia takutnya khawatirnya netes ke daerah operasinya itu nggak boleh, Oh nggak gitu. boleh ya dok ya? Ya. Membahayakan itu dok? Iya, itu akan memicu terjadi infeksi, gitu. Nah, makanya dibuat sedingin mungkin biar si operatornya tuh nggak sampai keringetan, gitu. Terus ruangannya itu, dibuat sedingin, itu biar, menjaga kelembapan dan sebagainya itu biar memperlambat si bakteri tumbuh di situ, gitu. Untuk alat-alat ya dok ya? Alat Biar dan ruangan. steril. Iya, Ruangan dan ruangan dan alat. alat steril mungkin, gitu. Terus dok, di ruangan operasi itu biasanya dokter bersama tim paling banyak minimal tuh berapa orang SOP-nya dok? Itu ada sekitar 10, bukan minimal, maksimal. Oh maksimal 10. Iya, kan nggak boleh lebih dari itu, gitu. Terus juga aku suka lihat tuh, setiap operasi, setiap yang ditangani itu alat-alatnya berbeda-beda ya dok ya? Iya, tergantung jenis operasinya apa. Tergantung jenis Mhm. operasinya. Ada nggak sih dokter menemukan kendala saat operasi di RSUP Dr. Sitanala Tangerang ini? Kendala ya kalau ada ya pasti ya, kalau misalnya lagi struggle di intraoperatif ada. Ya separah-parahnya waktu itu pernah konsul, kalau misalnya kami mentok ini kan, Mhm. kita konsul ke misalnya digestif gitu, kita konsul ke bedah digestif, minta pandangan beliau gitu. Kalaupun nanti ada operasi lanjutan berikutnya nanti beliau yang arahkan gitu. Oke. Terus nih dok, jika ada sahabat OBS yang di rumah yang ingin langsung konsultasi dengan dokter, ada aja dokter hari apa aja di RSUP Dr. Sitanala Tangerang ini? Oke baik, kalau saya adanya di hari Selasa sampai Jumat di jam kerja, gitu. Selasa sampai Jumat. Iya. Jamnya jam 8.30. Iya, dari jam 8 sampai jam 16 lah. Oke. Terima kasih ya dokter Iya, sudah sama. sedikit memberi informasi untuk sahabat OBS yang ada di rumah. Iya. Oke, itu dia tadi pembahasan mengenai prosedur operasi yang ada di RSUP Dr. Sitanala Tangerang ini. Untuk sahabat OBS yang ada di rumah, jangan takut dan khawatir jika mengharuskan tindakan operasi. Karena operasi tidak menakutkan dan tidak mengkhawatirkan seperti yang kita bayangkan. Terima kasih, sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa untuk tetap mendukung podcast ini dengan cara subscribe, like, comment, and share melalui channel YouTube kami di bawah sini. Sampai jumpa. Dah. Sitanala hebat, masyarakat sehat.